Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dia adalah satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai, dan menyiapkan segala kebutuhan, semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di dalam lautan tidak terkecuali. Dan dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah jadikan kalimat ini membasahi pipi dan lidah kita. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan tutup dari samping cipta Allah, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat dalam waktu yang seketika. Pada waktu kita mengucapkannya, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insyaallah kita akan bahas tafsir surah At-Taubah ayat 36. Dan nanti akan mengerucut bahasan kita ke masalah keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Terjemahannya, saudaraku seiman, sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah ditentukan sebagai hitungan pertanggalan kalian dalam roda kehidupan di muka bumi ini, yang sudah ditentukan semenjak diciptakannya seluruh langit dan bumi. Jadi penentuan bukan baru sekarang. Dalam roda kehidupan di muka bumi ini, yang sudah ditentukan semenjak diciptakannya seluruh langit dan bumi. Jadi penentuan bukan baru sekarang, tapi dari dulu sebelum manusia diciptakan. 12 bulan ini adalah bulan Muharram, bulan-bulan Hijriah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, nanti saya ulangi, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah yang kita sekarang ada, dan Dzulhijjah. Muharram bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal bulan 3, Rabiul Thani bulan 4, Jumadil Ula bulan 5, Jumadil Thaniyah bulan 6, Rajab bulan 7, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, dan Dzulhijjah bulan ke-12. Tentu ini sudah tidak asing karena kita juga punya atau bisa kita menyiapkan kalender di rumah kita yang ada bulan-bulan Hijriah ini. Jadi memang yang menjadi tolok ukur untuk orang-orang beriman adalah bulan-bulan ini. Dan ini bukan baru diajarkan pada saat Nabi SAW datang atau diutus, tapi dari semenjak diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana tadi At-Taubah menjelaskan masalah itu. Lalu kata Allah, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan makna dimuliakan, kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim, Allah tidak memuliakan sebuah tempat seperti Mekah dan Madinah, dan Allah tidak memuliakan waktu seperti Ramadan, dan 4 bulan yang mulia ini, nanti akan kita sebutkan bulan-bulannya, kecuali Allah akan lipat gandakan balasan kebaikan bagi pelaku kebaikan, dan Allah akan lipat gandakan hukuman bagi pelanggar dosa. Dan 4 bulan ini adalah bulan Rajab yang pertama, bulan yang ke-7 di dalam bulan-bulan Hijriah, 2 bulan sebelum Ramadan,
Yang kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, 4 bulan ini adalah Rajab, madharun baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Kemudian kata Nabi, wa thalathu mutawaliyat, dan 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dah yang kita sekarang ada, bulan depan Dzulhijjah, dan bulan depannya lagi Muharram. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Bulan depan juga masuk, bulan depannya juga masuk. Yang berarti semua ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya, mirip dengan Ramadan. Dan siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Harus hati-hati. Kita berada sekarang di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Kita akan masuk di bulan Dzulhijjah nantinya. Allah mengatakan, jangan pernah kalian zalimi diri kalian, terutama di 4 bulan itu. Makna zalimi, jangan buat dosa. Karena orang kalau buat dosa berarti dia menzalimi dirinya. Dia buat dirinya dihukum sama Allah ini. Tentu selain 4 bulan ini juga kita tidak boleh buat dosa. Tapi di 4 bulan ini dilipat gandakan hukumannya. Dan sekali lagi kita berada di salah satu dari 4 bulan itu. Dan ini berurutan. Bulan depan Dzulhijjah juga masih masuk, bulan depannya Muharram juga masih masuk. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di penutupan ayat, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah Allah selalu bersama dengan orang-orang yang patuh atau bertakwa. Dan tentu ayat ini, penutupan ayat adalah berhubungan dengan masalah jihad. Ayat ini menghapus tentang larangan berperang di 4 bulan yang mulia ini. Dulu di awal Islam, di 4 bulan ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram tidak boleh berperang. Tapi sekarang ayat ini sudah datang menghapus. Nggak ada lagi larangan perang. Kalau kalian diperangi, perangi juga. Seperti itulah. Dan memang agama Islam mengajarkan kita seperti itu. Kita harus membela kebenaran. Tidak boleh diam. Kalau ajaran Nabi Isa alaihissalam, kalau pipi kanan mau ditampar, berikan pipi kirimu. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Kalau kamu dizalimi, lawan. Jadi suruh melawan, tapi dengan cara yang baik. Artinya tidak boleh orang menzalimi kita, kita diam. Ada orang utang, kita wajib tagih. Tidak boleh kita biarkan. Walaupun kita tidak boleh gunakan cara-cara yang kasar. Karena itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah penegakan kebaikan. Kita tagih, kalau dia tidak mau bayar ya sudah. Kita punya pahala sabar namanya. Tapi tidak boleh kita diam. Harus kita ingatkan. Anak kita, suami kita, istri kita ada buat salah, ingatkan. Nggak boleh loh, agama larang. Masalah dia tidak patuhi itu nanti urusan dia sama Allah. Tapi kita nggak boleh diam. Nggak boleh bilang karena saya cinta nggak apa-apa dia nggak sholat. Nggak bisa. Agama Islam ajarkan begitu. Makanya waktu ditanya beberapa Muslim di Palestina dan beberapa sekitar di Jazirah Arab oleh beberapa orang Yahudi, kenapa kalian tidak biarkan aja Palestina buat kami? Kenapa masih terus mau melawan? Maka jawabannya orang-orang sana, ajaran kami Islam bukan seperti ajaran Nasrani. Ajaran Nabi Isa kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Artinya kalau direbut negaranya sudah biarin aja. Kalau kami tidak seperti ini, kalian datang penjajah, kami harus membela agama kami. Dan kalau kami mati, kami akan mati syahid, kami akan mulia. Maka itu jawaban yang telak untuk orang-orang yang mau sembarangan menindas sana sini, nggak mungkin gitu. Tapi yang kita ingin ditiberatkan, Bapak Ibu sekalian, bahasan kita potongan ayat, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan tadi. 4 bulan ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, kita bagi 2 lagi. Kalau bulan Rajab, bulan ke-7 tadi, dengan bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang ada, kita di akhir-akhirnya sekarang, itu tidak ada ibadah khusus yang Bapak Ibu diperintahkan untuk kerjakan. Artinya, semua ibadah yang sudah ada perintahnya seperti sholat 5 waktu, seperti sholat sunnah, seperti puasa sunnah, sedekah, bakti sama orang tua, apalah jenguk orang sakit, yang sudah ada perintahnya, itu kalau kita kerjakan lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Kecuali Ramadan, karena Ramadan juga mulia.
Jadi 5 bulan kita punya, ini bulan-bulan mutiara dalam Islam. Ramadan dan 4 bulan ini.